Halo guys, selamat datang di channel Besar Villain 88 dan gue Reza guys kalian. Di video kali ini gue akan membawakan Villain Racing update untuk edisi 28 Oktober 2021 yang tentunya gue akan memberikan kalian update-update terbaru seputar dunia pro racing. Dan untuk di video kali ini gue sudah memiliki beberapa berita yang menarik untuk kalian ikuti, dimana gue sudah memiliki hasil daripada show pay-per-view Impact Wrestling Bound for Glory, dan selain itu pun gue juga sudah memiliki jadwal pay-per-view dari WWE di sepanjang tahun 2022. Dan yang terakhir tentunya gue juga sudah memiliki hasil dari show NXT Hell in a Havoc yang baru saja dilaksanakan di tanggal 26 Oktober kemarin. Dan biar tidak panjang lebar lagi, kita mulai saja dengan berita dari Impact Wrestling yang dimana gue akan membawakan hasil daripada pay-per-view Bound for Glory di tanggal 23 Oktober kemarin, yang dimana yang menjadi headline dari pay-per-view Bound for Glory kali ini adalah pertandingan untuk memperebutkan gelar Impact Wrestling World Championship antara Christian sang juara bertahan menghadapi Josh Alexander. Dan untuk di show kali ini yang menjadi pertandingan pembukanya adalah pertandingan untuk menentukan inaugural champion untuk gelar terbaru dari Impact Wrestling, yaitu Digital Media Championship, di mana championship ini sendiri pun sebagian besar akan dipertahankan dalam channel YouTube daripada Impact Wrestling itu sendiri. Dan untuk Digital Media Championship ini sendiri yang menariknya ini pun diperuntukkan menjadi Intergender Championship, atau bisa dibilang penggulat wanita dan juga penggulat pria dari Impact Wrestling bisa memperebutkan gelar championship ini. Dan hal tersebut pun dipertunjukkan dengan babak final daripada pertandingan Digital Media Championship title match ini, yang dimana ada 6 peserta yang berhasil lolos untuk di pertandingan ini. Ada Jordynne Grace, lalu ada Chelsea Green, Fallah Bahh, Madison Rayne, John Skyler, dan juga Crazy Steve, yang dimana pertandingan ini pun berhasil mengeluarkan Jordynne Grace sebagai pemenangnya. Dan Jordynne Grace ini pun berhak menjadi pemegang pertama atau penggulat pertama yang berhasil memegang title Digital Media Champions dari Impact Wrestling. Dan selanjutnya ini ada pertandingan untuk Knockout Tag Team Championship, yang dimana ini pun menjadi debut dari tag team terbaru di Impact Wrestling yaitu The Inspiration, atau yang kita kenal sebelumnya di WWE itu sebagai The Iconic yang terdiri dari Peyton Royce dan juga Billie Kay. Namun keduanya kini mereka menggunakan nama asli mereka, yang dimana Peyton Royce menggunakan nama aslinya yaitu Casey Lee, sedangkan Billie Kay menggunakan nama aslinya yaitu Jessie McKay, menghadapi sang juara bertahan yaitu DK yaitu yang terdiri dari Havoc dan juga Rosemary. Dan dalam pertandingan ini The Inspiration pun berhasil membuat debut manisnya di Impact Wrestling, di mana mereka pun berhasil menjadi juara baru untuk gelar Knockout Tag Team Championship setelah mereka berhasil mengalahkan juara bertahan DK. Dan siapapun berlanjut lagi ini ada pertandingan untuk memperebutkan title terbaru untuk X Division Championship setelah juara sebelumnya yaitu Josh Alexander meninggalkan title tersebut, yang dimana pertandingan untuk memperebutkan title tersebut pun dilaksanakan dalam format triple threat match yang diikuti oleh Trey Miguel, El Phantasmo, juga Steph Macklin, dengan pemenangnya dengan menghasilkan pemenangnya itu adalah Trey Miguel yang menjadikan dirinya sebagai juara baru untuk gelar X Division Champions. Dan show pembelajaran ini ada pertandingan tag team match antara Violet by Dixon yang diwakili oleh Joe Daring dan juga Dinner yang ditemani oleh leadernya itu Eric yang menghadapi Heath Slater dan juga Rhino. Dan dalam pertandingan ini tim daripada Heath dan juga Rhino ini pun berhasil keluar sebagai pemenangnya. Dan show berlanjut ini ada pertandingan Call Your Shot Gauntlet match, yang dimana ini adalah merupakan pertandingan Battle Royale yang bisa dibilang cukup mirip dengan pertandingan Royal Rumble. Namun yang menjadi pembedanya adalah pada saat match ini pun menyisakan 2 kompetitor terakhir, maka pertandingan ini pun peraturannya atau format itu langsung berubah menjadi seperti pertandingan one on one klasik atau single match klasik gitu guys sehingga 2 kompetitor terakhir itu hanya bisa memenangkan pertandingan tersebut via pinfall ataupun submission. Dan untuk Call Your Shot Gauntlet match ini sendiri pun akan mendapatkan keuntungan tersendiri, yang dimana mereka pun bisa mendapatkan title shot atau bisa menantang gelar Impact World Championship kapanpun mereka inginkan.
Dan yang menjadi pemenang daripada Call Your Shot Gauntlet match ini adalah Moose setelah dia berhasil mengalahkan 19 kompetitor lainnya, setelah dia berhasil melakukan pin kepada Zack Ryder yang menjadi kompetitor terakhir bagi Moose di pertandingan tersebut. Dan pertandingan pun berlanjut lagi, ini ada pertandingan triple threat tag team match ya untuk memperebutkan gelar Impact Tag Team Championship, di mana sang juara bertahan yaitu The Good Brothers, Carl Anderson dan juga Duke Gallows menghadapi dua penantang sekaligus, yaitu adalah tim daripada The Bullet Club yang diwakili oleh Chris Bay dan juga Hikuleo, dan menghadapi tim daripada Vince dari New Japan Pro Wrestling yaitu David Finlay dan juga Juice Robinson, yang dimana di pertandingan ini ya sang juara bertahan The Good Brothers ini pun berhasil menunjukkan kapasitas mereka dan juga kelas mereka sebagai salah satu tag team terbaik di dunia saat ini, dengan mereka ini pun berhasil mempertahankan gelarnya sebagai Impact Tag Team Champions. Dan show pun berlanjut lagi ya dengan pertandingan untuk memperebutkan gelar Knockout Champions, di mana sang juara bertahan Deonna Purrazzo menghadapi penantangnya itu adalah Mickie James ya, yang dimana pertandingan ini pun menjadi pertandingan comebacknya daripada Mickie James ke Impact Wrestling. Dan di pertandingan ini pun Mickie James berhasil keluar sebagai pemenangnya dan menjadi juara baru untuk gelar Knockout Champion. Dan kemenangan ini sendiri pun akhirnya meruntuhkan kejayaan Deonna Purrazzo sebagai Knockout Champions, yang dimana masanya sebagai Knockout Champions ini pun sudah berlangsung hampir 1 tahun lamanya gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi, ini ada pertandingan main event daripada show Impact Bound for Glory. Kali ini itu adalah pertandingan untuk memperebutkan gelar Impact World Championship ya, yang dimana Josh Alexander secara mengejutkan dia berhasil memenangkan pertandingan tersebut, dan dia pun berhasil keluar sebagai pemenang dan menjadi juara baru untuk gelar Impact World Championship setelah dia berhasil mengalahkan Christian Cage. Namun ada hal yang cukup mengejutkan yang terjadi pada kala Josh Alexander baru saja memenangkan title tersebut, dan dia merayakan bersama keluarganya, yang dimana kita pun bisa melihat pemenang daripada Call Your Shot Gauntlet match sebelumnya yaitu Moose ini pun langsung masuk ke area pertandingan, dan dia pun langsung meng-cash in title shot tersebut, dan dia pun langsung menghajar Josh Alexander untuk memperebutkan gelar Impact World Championship dan menjadikan Moose sebagai juara baru untuk gelar Impact World Championship. Dan kemenangan Moose atas Josh Alexander ini pun menutup show daripada Impact Bound for Glory. Dan kita berlanjut lagi ke berita yang selanjutnya ya, yang dimana gua akan membawakan berita dari AEW atau lebih tepatnya lagi ini mengenai Tony Nese ya. Sebagaimana yang kita ketahui ya, dimana Tony Nese ini pun baru saja terlihat di show AEW Dynamite di tanggal 23 Oktober kemarin ya, yang dimana dia diperlihatkan berada di tribun penonton ya di sepanjang pertandingan World Title Eliminator gitu guys ya. Dan berdasarkan berita yang disampaikan oleh Dave Meltzer dalam Wrestling Observer di minggu ini begitu guys ya, Dave Meltzer pun mengatakan ya bahwa Tony Nese ini sendiri pun sudah menandatangani kontrak ya, atau sudah dikontrak oleh AEW. Dan Tony Nese ini pun sendiri pun sudah melakukan in-ring debutnya di show daripada AEW Dark ya, yang dimana dia pun melakukan tappingnya di hari Minggu kemarin begitu guys ya, yang pada saat tapping daripada AEW Dark di Universal Studio Orlando. Dan namun hingga berita ini diturunkan ya, gua belum mengetahui ya bagaimana status kontrak daripada Tony Nese ini sendiri begitu guys ya. Apakah dia dikontrak oleh AEW ini pun sebagai full timer sebagaimana Daniel Garcia ataupun Lee Moriarty ya, gimana gitu. Namun gua belum mengetahui ya bagaimana status kontrak daripada Tony Nese bersama AEW ya. Apakah dia sudah dikontrak secara full time oleh AEW atau dia masih dikontrak secara part-timer begitu guys ya. Karena sehingga video ini dibuat ya, gua pun belum mengetahui atau belum melihat announcement secara resmi dari akun sosial media miliknya AEW itu sendiri begitu guys ya. Namun apabila memang Tony Nese ini pun sudah dikontrak oleh AEW ya, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Dave Meltzer ya,
gua rasa mungkin saat ini Tony Nese pun masih berada di kontrak sebagai part-timer ya, atau bisa dibilang menjadi masa trial bagi dia ya, bagi diri Tony Nese untuk dilihat apakah Tony Nese ini pun cocok dengan gaya daripada AEW ataupun tidak, begitu ya, sebagaimana AEW lakukan kepada Daniel Garcia, Lee Moriarty dan juga Matt Cardona, atau yang kita kenal sebelumnya Zack Ryder, yang dimana Daniel Garcia dan juga Lee Moriarty mereka ini pun sebelum mereka menandatangani kontrak bersama AEW secara full time ya, yang baru saja di-announce oleh AEW di 2 minggu terakhir ini gitu guys ya, mereka itu pun sudah tampil di AEW sebelum mereka menjalani kontrak full time ya sebagai part timer gitu guys ya. Dan bahkan pada status part timernya Daniel Garcia pun sudah mengisi beberapa main event daripada show Dynamite dan juga dan Rampage dari AEW itu sendiri gitu guys ya. Dan sisi lainnya kita pun bisa melihat status kontrak daripada Matt Cardona, yang dimana pada kala itu ya Matt Cardona pun memang sempat tampil di AEW ya pada era AEW masih di Daily Place, yang dimana dia pun sempat menjadi enforcer ya, atau rekan satu tim daripada Cody Rhodes ya, pada kala storyline daripada Cody Rhodes dengan Shawn Spears ya kalau nggak salah ya. Dan pada akhirnya Matt Cardona pun tidak dikontrak oleh AEW ya, sehingga pada akhirnya pun ya Matt Cardona ini pun berlabuh ke Impact Wrestling. Dan gua rasa kini status daripada Tony Nese begitu guys ya, mungkin masih berstatus part-timer, dan dia pun mungkin masih akan menjalankan masa trial di beberapa bulan ke depan ya. Dan apabila memang Tony Nese ini akan cocok, mungkin nasib daripada Tony Nese pun akan sama seperti bagaimana Daniel Garcia dan juga Lee Moriarty, yang pada akhirnya AEW pun akan menawarkan kontrak full time bagi Tony Nese ya. Namun itu hanya spekulasi gua saja ya, dengan melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya. Namun kita tunggu saja ya hingga beberapa hari ke depan. Kalau memang Tony Nese ini memang akan dikontrak secara full time, maka kita tidak lama lagi akan melihat poster Tony Nese is all elite. Dan kita mau berlanjut lagi dengan beberapa berita dari WWE, yang dimana gua akan memulainya dengan membawakan berita mengenai jadwal pay-per-view daripada WWE di sepanjang tahun 2022, yang dimana ya untuk pertama kalinya ya dalam sejarah WWE mereka mengeluarkan atau mengannounce secara lengkap jadwal pay-per-view mereka di sepanjang tahun 2022, yang termasuk lokasinya dan termasuk tanggal pelaksanaan daripada pay-per-view tersebut. Dan tentunya yang menjadi sorotan dari pengumuman tersebut adalah pelaksanaan daripada WrestleMania ke-38 nanti, yang dimana untuk WrestleMania ke-38 nanti itu sendiri pun sudah dijadwalkan oleh WWE akan dilaksanakan kembali sepanjang 2 malam, sebagaimana WWE menyelenggarakan pagelaran WrestleMania ke-37 di bulan April yang lalu. Dan untuk WrestleMania ke-38 nanti itu pun kembali akan digelar di bulan April, atau lebih tepatnya akan dilaksanakan di tanggal 2 dan juga 3 April nanti ya, sehingga pelaksanaan daripada WrestleMania ke-38 ini pun akan dilaksanakan di hari Sabtu dan juga Minggu ya. Dan untuk tempat daripada WrestleMania 38 nanti ini pun WrestleMania pun akan kembali menggelar eventnya di AT&T Stadium di kota Dallas, Texas, yang pernah menjadi venue ya atau host daripada pagelaran WrestleMania ke-31 yang lalu gitu guys ya. Dan selain pengumuman tersebut ya, kita pun bisa melihat ya WWE pun sudah mengumumkan jadwal-jadwal pay-per-view besar lainnya ya, sebagaimana ada pengumuman mengenai Money in the Bank, SummerSlam, dan ada satu pay-per-view yang cukup misterius yang bertepatan
atau pelaksanaan itu di tanggal 3 September atau di tanggal 4 September nanti, yang dimana itu menjadi satu-satunya pay-per-view yang belum diketahui atau belum diberitahukan lokasinya. Dan gua akan menyebutkan ya secara lengkap pay-per-view mana saja yang sudah di-announce oleh WWE yang dalam pengumuman mereka kemarin gitu sih ya, yang bersamaan dengan pengumuman penjualan tiket untuk event WrestleMania 38 nanti, yang dimana pengumuman ini pun dimulai dengan event daripada Day One ya, yang menjadi pay-per-view WWE untuk tahun baru 2022 nanti, yang tentunya akan dilaksanakan di tanggal 1 Januari ya, di State Farm Arena di kota Atlanta, Georgia. Dan kita pun sudah mendapatkan jadwal untuk event Royal Rumble, yang dimana untuk Royal Rumble ini pun akan dilaksanakan di The Dome at America Center di kota St. Louis, Missouri, yang akan diselenggarakan di tanggal 29 Januari. Dan event selanjutnya itu tentunya adalah event WrestleMania ke-38 yang akan dilaksanakan di AT&T Stadium di kota Dallas, Texas, yang diselenggarakan di tanggal 2 dan juga 3 April. Dan selain itu ya, WWE pun sudah mengannounce ya adanya pay-per-view ya untuk di tanggal 8 Mei mendatang, yang bertempat di Dunkin Donuts Center yang bertempat di Providence, Rhode Island ya. Namun mereka belum menyebutkan event apa yang akan digelar di tanggal tersebut. Begitu pula untuk event mereka untuk di tanggal 5 Juninya, yang mana untuk di tanggal 5 Juni tahun depan WWE pun akan menyelenggarakan sebuah pay-per-view yang akan bertempat di Allstate Arena di kota Chicago, Illinois. Dan untuk di bulan Juli WWE pun sudah mengannounce adanya penggelaran Money in the Bank ya, yang akan digelar di Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada, yang merupakan tempat digelarnya event SummerSlam untuk tahun ini ya. Dan sedangkan untuk SummerSlam di tahun depan ya, yang akan diselenggarakan di tanggal 30 Julinya, itu akan bertempat di Nissan Stadium di kota Nashville, Tennessee. Dan selain itu pun ya, WWE pun akan menggelar sebuah pay-per-view ya di antara tanggal 3 atau 4 September mendatang. Namun mereka belum menyebutkan nama pay-per-view-nya apa atau tempat atau lokasi pay-per-view itu akan dilaksanakan. Yang kemungkinan besar ya, ini akan menjadi jadwal atau time slot untuk WWE menggelar sebuah pay-per-view besar di Inggris ya, sebagaimana yang gua pernah sampaikan di video Villain Wrestling Update sebelumnya, yang dimana event di Inggris ini sendiri pun menjadi salah satu event seremoni ya daripada pagelaran SummerSlam di Wembley Stadium di 30 tahun yang lalu atau di tahun 1992 tepatnya. Dan event terakhir yang di-announce oleh WWE dalam pengumuman kali ini yaitu adalah event Survivor Series untuk di tahun 2022 yang akan dilaksanakan di tanggal 26 November tahun depan, yang bertempat di TD Garden, kota Boston, Massachusetts gitu guys ya. Dan ada satu hal yang menarik lainnya, yang dimana kini ya hampir sebagian besar pay-per-view yang di-announce oleh WWE kali ini pun dilaksanakan di hari Sabtu ya, yang gua bisa dibilang ini pun di luar hari tradisional WWE melaksanakan pay-per-view-nya, yaitu di hari Minggu. Yang tentunya ini pun menjadi hal yang menarik ya, karena gua bisa bilang ya dengan WWE melaksanakan pay-per-view mereka di hari Sabtu, ini pun bisa mengundang lebih banyak market untuk mereka bisa menghadiri pay-per-view daripada WWE ya, karena mereka pun tentunya bisa mendapatkan satu hari istirahat ya di hari Minggunya setelah mereka menghadiri pay-per-view daripada WWE itu sendiri. Dan hanya 2 hari Minggu saja yang ya, dan hanya 2 hari Minggu saja yang menjadi hari pelaksanaan daripada pay-per-view WWE di tahun 2022 nanti ya, yang sesuai dalam pengumuman kali ini, yaitu untuk pay-per-view di tanggal 8 Mei dan juga pay-per-view untuk di tanggal 5 Juni gitu guys ya. Namun
di sepanjang pengumuman pay-per-view kali ini ya, kita pun belum mendapatkan pengumuman ya untuk pay-per-view di Arab Saudi ataupun pay-per-view di bulan Maret, Agustus dan Desember. Dan gua rasa WWE pun masih akan mengupdate lagi ya jadwal pay-per-view mereka ya. Dan gua rasa ini langkah yang menarik ya, bagaimana WWE pun menarik hari mereka ke hari Sabtu ya untuk mereka melaksanakan pay-per-view sebagaimana yang rata-rata dilakukan oleh promotion pro wrestling lainnya, yang dimana mereka akhir-akhir ini memilih melaksanakan pay-per-view mereka di hari Sabtu ya, dimulai dari AEW, Impact Wrestling, Ring of Honor, dan bahkan New Japan Pro Wrestling gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi ya dengan berita yang dimana gua akan membawakan hasil dari show NXT Hell in a Havoc di tanggal 26 Oktober kemarin, yang tentunya yang menjadi headline daripada show kali ini adalah pertandingan untuk memperebutkan gelar NXT Championship, di mana sang juara bertahan Tommaso Ciampa menghadapi penantang yaitu Bron Breakker. Dan untuk show kali ini pun dibuka dengan pertandingan untuk memperebutkan gelar NXT Women's Tag Team Championship yang diikuti oleh 3 tim sekaligus ya, yang dimana pertandingan untuk memperebutkan gelar kali ini pun dijalankan dalam format Square Way to Hell ladder match ya, atau bisa dibilang ini merupakan ladder match lah. Dan tim yang mengikuti pertandingan kali ini tentunya adalah tim daripada juara bertahan yaitu Io Shirai bersama Zoe Stark, dan tim penantang ini ada tim daripada Gigi Dolin dan Jessie Jane dari Toxic Attraction, dan tim penantang lain ini ada tim daripada Indi Hartwell bersama Persia Pirota. Dan gua bisa bilang ya ini merupakan ladder match yang cukup mediocre dan dipenuhi dengan atraksi atau stand yang dipertunjukkan oleh para penggulat yang hadir yang mengikuti pertandingan tersebut begitu ya, terutama stand yang dipertunjukkan oleh Io Shirai dan juga Zoe Stark gitu ya. Namun pada akhirnya ya tim daripada Gigi Dolin dan juga Jessie Jane ini pun berhasil keluar sebagai pemenangnya dan menjadikan mereka ini sebagai pemegang title. Setelah ya Gigi Dolin ini pun berhasil meraih title belt yang digantungan, dan dimana sebelumnya Gigi Dolin ini pun sudah berhasil menyingkirkan Indi Hartwell dari laddernya gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi dengan pertandingan kedua di show Hell in a Havoc kali ini, yaitu adalah pertandingan single match antara Joe Gacy dan menghadapi Malik Blade ya. Yang dimana sebelum pertandingan pun dimulai kita pun bisa melihat Joe Gacy ini pun sempat mencoba untuk melakukan promo, namun promo ini pun dipotong oleh Malik Blade yang langsung menyerang Joe Gacy ya sebelum pertandingan ini dimulai. Namun pertandingan pun bisa dibilang cukup bisa dikendalikan oleh Joe Gacy ya, dan Joe Gacy bahkan dia bisa mendapatkan kemenangannya dengan cukup mudah ya, setelah adanya interupsi yang dilakukan oleh Harlan ya, yang dimana Harlan lagi-lagi menyerang lawan daripada Joe Gacy di pertandingan kali ini sebagaimana Harlan lakukan di minggu lalu, di mana Harlan menyerang Tommaso Ciampa yang menjadi lawan daripada Joe Gacy di minggu lalu gitu ya. Namun kali ini ya kita pun bisa melihat pasca kemenangan Joe Gacy atas Malik Blade, Joe Gacy ini pun bisa berbicara ya, atau mengendalikan atau bisa menjinakkan si Harlan lebih baik begitu ya, dan dia pun bisa mengatakan bahwa Harlan ini pun bisa mempercayai Joe Gacy, dan pada akhirnya kita pun bisa melihat Joe Gacy dan juga Harlan meninggalkan arena pertandingan secara bersamaan. Dan show pun berlanjut lagi, ini ada pertandingan non-title match ya antara NXT Cruiserweight Champion Roddy Strong menghadapi Odysseus Jones, dan gua bisa bilang ini pertandingan yang cukup baik ya, dan ini pun menjadi salah satu showcase yang cukup baik bagi Odysseus Jones, walaupun pada akhirnya Strong ini pun bisa memenangkan pertandingan tersebut setelah di tengah pertandingan ini pun adanya intervensi yang dilakukan oleh rekan Roddy Strong yaitu Chris Brothers yang membuat fokus daripada Jones di pertandingan tersebut pun teralihkan. Dan hal tersebut pun bisa dimanfaatkan oleh Strong dengan cukup baik, yang dimana dia pun bisa melakukan salah satu serangan andalannya yaitu jumping knee strike ya kepada Odysseus Jones, yang membuat Strong ini pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Dan show pun berlanjut lagi, ini ada pertandingan untuk memperebutkan gelar NXT Women's Championship, yang dimana sang juara bertahan Raquel Gonzalez menghadapi Mandy Rose, yang dimana pertandingan pun dijalankan dalam format spin the wheel make the deal
match yang dimana tentunya sebelum pertandingan ini pun dimulai ya, kita pun bisa melihat sang juara bertahan Raquel Gonzalez pun memutarkan Wheel of Fortune untuk menentukan stipulasi pertandingan itu, yang dimana dalam wheelnya itu menunjukkan Chucky Choice yang membuat bintang tamu dari show NXT Hell in a Cell kali ini, yaitu icon horror Chucky, memilih stipulasi untuk pertandingan Raquel Gonzalez menghadapi Mandy Rose ini. Dan stipulasi yang dipilih oleh Chucky ini adalah stipulasi Street Fight, atau bisa dibilang street fight lah gitu ya. Dan dalam pertandingan ini ya, kita pun bisa melihat ya bagaimana Mandy Rose ya sejak awal pertandingan pun mencoba langsung memegang kendali dari jalannya pertandingan tersebut, yang dimana Mandy Rose sejak pertandingan dimulai dia pun langsung meraih candlestick gitu guys ya. Namun hal tersebut masih bisa diantisipasi oleh Gonzalez ya. Namun hal tersebut pun tidak membuat Rose ini pun tidak kehabisan akal, yang dimana dia pun berhasil menjebak Gonzalez menggunakan steel chair, yang membuat Mandy Rose ini pun secara leluasa bisa menghajar Gonzalez menggunakan candlestick ya. Dan kita pun berlanjut lagi dengan adanya sebuah commercial breaks, yang dimana setelah pasca commercial breaks itu berakhir, kita pun bisa melihat Gonzalez pun sudah bisa pulih kembali, dan dia pun kini mencoba untuk memegang kendali jalannya pertandingan, yang dimana usaha yang dia lakukan ini pun cukup berhasil ya, terutama pada saat dia pun menggunakan topeng daripada Jason ya, yaitu adalah topeng hoki, dan dia pun sempat menyemprotkan fire extinguisher ya kepada Mandy Rose, yang membuat Mandy Rose ini pun sempat buta di beberapa saat, yang membuat Gonzalez itu pun bisa menyerang Mandy Rose dengan cukup leluasa, sehingga dia pun pada akhirnya bisa memegang kendali daripada jalannya pertandingan tersebut. Dan kita pun bisa melihat ya di beberapa saat kemudian Raquel Gonzalez pun sempat menyiapkan sebuah step ladder di tengah ring pertandingan, walaupun tangga yang dia siapkan ini pun menjadi senjata makan tuan ya, karena pada akhirnya Mandy Rose yang bisa memanfaatkan tangga tersebut dengan membantingkan Raquel Gonzalez ke tangga tersebut. Namun usaha dari Mandy Rose ini pun hanya bisa mengantarkan dirinya ke near fall saja. Dan pasca serangan tersebut ya, kita pun bisa melihat ya Raquel Gonzalez ini pun mencoba bangkit kembali, yang dimana pada akhirnya Raquel Gonzalez ini pun bisa membantingkan Mandy Rose ke meja yang berada di salah satu sudut di ring pertandingan. Namun nasib yang dialami Raquel Gonzalez pun sama dengan apa yang dialami oleh Mandy Rose sebelumnya, yang dimana serangan yang dilakukan oleh Gonzalez ini pun belum cukup mengantarkan dirinya memenangkan pertandingan tersebut, dan hanya bisa mengantarkan dirinya sampai ke near fall saja. Dan kita pun masuk ke momen terakhir atau detik-detik terakhir di pertandingan tersebut, yang dimana kita pun bisa melihat ada sosok yang misterius yang tiba-tiba melakukan serangan kepada Raquel Gonzalez dari belakang menggunakan sekop ya, yang membuat Raquel Gonzalez ini pun tidak sadarkan diri, sehingga Mandy Rose ini pun berhasil menyerang Gonzalez dengan cukup leluasa dan menendang wajah daripada Raquel Gonzalez, dan membuat Mandy Rose ini pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut dan menjadikan dirinya sebagai NXT Women's Championship yang baru. Dan dengan kemenangan Mandy Rose ini pun membuat seluruh anggota Toxic Attraction ini pun bisa menyapu bersih title match yang mereka ikuti di event Halloween Havoc kali ini. Dan ternyata ya pasca pertandingan Mandy Rose menghadapi Raquel Gonzalez ini pun berakhir, kita pun diperlihatkan siapa sosok misterius yang menyerang Raquel Gonzalez sebenarnya. Dan ternyata sosok misterius tersebut adalah Dakota Kai. Dan siapa pun berlanjut lagi ya, kita pun dilihat ada sebuah video ya, atau ya sebuah video yang menunjukkan Carmel Hayes dan juga rekannya yaitu Trick Williams itu mencari title North American Champions milik Carmel Hayes yang hilang, yang dimana keduanya ini pun mencari title belt tersebut itu di rumah hantu yang dipersiapkan oleh Dexter Lumis dan juga Johnny Gargano.
Dan setelah mereka mencari di rumah tersebut, ternyata mereka menemui seorang Andre Chase yang berada di tengah rumah hantu tersebut, dan mereka pun meminta Andre Chase sebagai navigator mereka. Namun ujungnya ya, mereka ini pun berhasil dipisahkan oleh hantu-hantu yang berada di rumah hantu tersebut, yang dimana kita pun bisa melihat sosok Trick Williams ini pun berhasil diculik oleh Dexter Lumis, sedangkan Carmelo Hayes diculik oleh Johnny Gargano, sedangkan Andre Chase ini diculik oleh para anak buah daripada Dexter Lumis gitu ya. Namun pada akhirnya Carmelo Hayes dan juga Trick Williams ini pun mereka berhasil bertemu kembali ya, atau kembali bersama, dan pada akhirnya mereka berdua pun berhasil menemukan title belt daripada NXT North American Champion miliknya Carmelo Hayes, dan mereka pun memutuskan meninggalkan rumah hantu tersebut begitu guys ya. Namun pada saat mereka ingin meninggalkan rumah hantu tersebut, mereka pun sempat menerima serangan daripada Dexter Lumis dan juga Johnny Gargano. Namun gua rasa serangan itu pun tidak jelas sama sekali. Namun ada satu hal yang menarik yang terjadi ya, yang dimana kita pun bisa melihat ya, ekspresi daripada Trick Williams pada saat mengunjungi rumah hantu tersebut, yang dimana ekspresi yang ditunjukkan oleh Trick Williams ini pun mengingatkan gua dengan aktor Hollywood Marlon Wayans ya, pada saat dia memainkan perannya dalam film Scary Movie ataupun Haunted House ya, yang dimana teriakan dari Trick Williams ini pun sangat persis dengan teriakan miliknya Marlon Wayans gitu guys ya. Dan show pun berlanjut lagi ya, di mana kita pun kembali ke arena daripada CWC yang merupakan venue pelaksanaan daripada NXT kali ini, yang dimana kita pun melihat adanya perdebatan daripada host NXT Hell in a Cell kali ini, yaitu Grayson Waller dan juga LA Knight ya. Dan di tengah perdebatan tersebut kita pun bisa melihat ya, debutan NXT terbaru yaitu Solo Sikoa ya, atau yang kita kenal sebagai Shan Fatu, yang merupakan anak daripada Hall of Famer Rikishi dan juga adik daripada The Uso, yaitu Jimmy dan juga Jey Uso. Yang mana dalam debutnya ini pun dia pun langsung menghampiri Knight dan juga Waller yang sedang berdebat, dan dia pun langsung melakukan serangan kepada Waller. Dan di sisi lain kita pun bisa melihat Knight ini pun hanya bisa melihat Solo Sikoa, dan dia pun memberikan gestur jempol kepada Solo Sikoa. Dan setelah serangan tersebut ya, Solo Sikoa pun dengan begitunya dia pun mengeluarkan Waller dari ring pertandingan. Dan kita pun berlanjut lagi ke pertandingan selanjutnya. Ini adalah pertandingan untuk memperebutkan gelar NXT Tag Team Championship ya, yang dimana ini pun lagi-lagi dijalankan dalam format pertandingan Spin the Wheel Make the Deal match, yang tentunya sang juara bertahan MSK ini pun memutar Wheel of Fortune untuk menentukan stipulasi untuk pertandingan kali ini, yang dimana pertandingan kali ini pun akan dijalankan dalam format Lumberjack or Lantern match ya, atau bisa dibilang Lumberjack match, sehingga kita pun bisa melihat ya, para locker room NXT ini pun berada di sisi luar ring untuk mengawal jalan pertandingan kali ini. Dan pertandingan Imperium menghadapi MSK kali ini pun bisa dibilang merupakan pertandingan, menjadi salah satu pertandingan terbaik yang dipertunjukkan oleh show NXT Hell in a Cell kali ini ya, gua rasa ya. Dan kita pun bisa melihat ya, performa impresif yang ditunjukkan oleh kedua tim begitu guys ya. Walaupun pada akhirnya ya, Imperium ini pun berhasil keluar sebagai pemenangnya ya, setelah sebelumnya Aichner ini pun berhasil mengeksekusi Brainbuster kepada Wesley dan diikuti Imperium Bomb ya oleh kedua anggota daripada Imperium, yang membuat Imperium itu berhasil memenangkan pertandingan tersebut dan meraih gelar NXT Tag Team Championship untuk kali keduanya di sepanjang karir mereka di NXT, dan menjadikan Imperium itu menjadi tag team ketiga ya yang berhasil memenangkan gelar NXT Tag Team Championship sebanyak 2 kali setelah The Revival dan juga Undisputed Era sebelumnya. Dan show pun berlanjut lagi ke main event daripada Hell in a Cell kali ini, yaitu adalah pertandingan untuk memperebutkan gelar NXT Championship antara sang juara bertahan Tommaso Ciampa menghadapi penantangnya adalah Bron Breakker.
yang dimana gue bisa bilang ini pun merupakan pertandingan bagus lainnya yang dipertunjukkan oleh show NXT Hell in a Havoc kali ini. Dan gue bisa bilang ya, sejak pertandingan ini pun dimulai ya, kita pun bisa melihat bagaimana Bron Breakker ini pun langsung ngegas untuk mencoba memegang kendalinya jalannya pertandingan tersebut. Jadi mana gue rasa usaha yang dilakukan oleh Bron Breakker ini pun cukup berhasil begitu guys ya. Yang dimana dia pun menunjukkan beberapa serangan-serangan yang cukup khas dari keluarga Steiner, yang dimana dia pun melakukan power slam melakukan power slam andalan miliknya Rick Steiner. Namun setelah commercial break ditayangkan, kita pun bisa melihat bagaimana Ciampa ini pun berhasil memegang kendalinya jalannya pertandingan tersebut begitu guys ya. Dan kita pun bisa melihat bagaimana Ciampa ini pun membuka matras di sekitar ring pertandingan, yang tentunya itu pun membuka concrete floor yang berada di bawah matras tersebut gitu guys ya. Dan kita pun bisa melihat ya, pertandingan antara Ciampa dan juga Breakker ini pun berlanjut di sisi luar ring pertandingan, yang dimana kita pun bisa melihat bagaimana Ciampa ini pun bisa unggul di pertandingan tersebut gitu guys ya. Dan pada akhirnya begitu guys ya, Ciampa ini pun berhasil melakukan DDT kepada Bron Breakker ke lantai yang sudah terekspos sebelumnya, yang membuat kepala daripada Bron Breakker ini pun terluka akibat serangan dari Tommaso Ciampa tersebut. Dan setelah serangan tersebut ya, seakan Tommaso Ciampa ini pun semakin di atas angin, yang dimana dia pun secara luasa berhasil mengeksekusi finishing move andalannya, yaitu Fairy Tail Ending. Namun ternyata Fairy Tail Ending tersebut pun belum cukup mengantarkan Tommaso Ciampa memenangkan pertandingan tersebut, karena Bron Breakker secara mengejutkan berhasil mematahkan pin daripada Tommaso Ciampa di hitungan 2,5. Namun atas hal tersebut ya, Tommaso Ciampa ini pun malah tidak habis pikir, dia pun langsung saja ya melakukan serangannya kembali, yang dimana kali ini pun dia mengawali serangannya dengan melakukan trifecta knee strike ya kepada Bron Breakker, dan diikuti eksekusi Fairy Tail untuk kali keduanya, yang dimana Fairy Tail kali ini berhasil mengantarkan Tommaso Ciampa sebagai pemenang di pertandingan tersebut, dan membuat dirinya pun berhasil mempertahankan gelarnya sebagai NXT Champion gitu guys ya. Dan kemenangan Tommaso Ciampa atas Bron Breakker ini pun menjadi penutup daripada show NXT Hell in a Havoc di tanggal 26 Oktober kemarin. Dan seperti yang gua bilang ya di episode NXT minggu lalu untuk membahas NXT ya, bahwa kini adalah menjadi show peralihan generasi lama ke generasi baru daripada NXT, karena kita bisa bilang ya, dari 4 title match yang dipertandingkan ya, 3 title ini pun sudah bisa direbut oleh para anggota roster generasi baru daripada NXT gitu guys ya. Dan hanya 1 title saja yang bisa dipertahankan oleh generasi lama NXT, yaitu gelar NXT Champion oleh Tommaso Ciampa. Dan gua pun menyoroti ya untuk gelar NXT Women Champions yang dimenangkan oleh Mandy Rose ya, yang gua rasa ini merupakan pencapaian tertinggi yang dicapai oleh Mandy Rose ya selama dia berkarir di WWE ya, yang gua rasa karirnya bersama WWE ini pun sudah lebih dari 10 tahun ya, karena Mandy Rose ini pun sudah bergabung bersama WWE itu sejak dia menjadi peserta reality show WWE, yaitu Tough Enough, yang gua rasa itu dilaksanakan di tahun 2010-an awal gitu guys ya. Dan selain itu pun ya, gua juga menyoroti mengenai gelar NXT Tag Team Championship yang dimenangkan oleh Imperium ya, yang dimana ada hal yang menarik ya yang terjadi, yang dimana pada saat Imperium memenangkan title tersebut, pihak official WWE ini pun tidak menyebutkan bahwa kemenangan itu pun menjadi kemenangan kedua bagi Imperium untuk memenangkan title tersebut begitu guys ya, yang membuat seakan pihak official ini pun melupakan title reign NXT Tag Team Championship Imperium sebelumnya.
Namun gua rasa ya kemenangan Imperium untuk gelar tersebut ini hanya akan berlangsung singkat ya, yang dimana gua bisa bilang ya bahwa Imperium sebagai NXT Tag Team Champions ini pun hanya berperan sebagai caretaker saja ya. Yang gua rasa yang akan menjadi pemegang gelar NXT Tag Team Championship sebenarnya gua rasa adalah tag team Creed Brothers atau tag team lainnya yang memang anggotanya pun pure berasal dari talent NXT 2.0 gitu guys ya. Karena sejatinya ya Imperium ya, atau sebaliknya Marcel Bartel dan juga Fabian Aichner ini pun merupakan anggota lama daripada NXT, atau bisa dibilang generasi lama daripada NXT gitu sih. Dan kesimpulannya ya, kita tunggu saja ya. Mungkin paling lama sampai ke NXT Takeover berikutnya, kita pun akan melihat NXT Champions yang baru, yang gua rasa Bron Breakker hingga saat ini dia masih menjadi kandidat terkuat untuk menjadi pemegang gelar NXT Champions berikutnya setelah Tommaso Ciampa gitu guys ya. Dan itu saja yang bisa gua sampaikan ya mengenai NXT Hell in a Havoc yang baru saja diselenggarakan oleh WWE. Dan gua rasa ya secara overall untuk show Hell in a Havoc ini pun menjadi salah satu show terbaik ya semenjak NXT menjadi NXT 2.0 gitu guys ya. Dan berita mengenai Hell in a Havoc ini pun menjadi berita terakhir dari video kali ini gitu guys ya. Dan bagi kalian yang menyukai video kali ini, maka kalian bisa klik tombol like. Dan bagi kalian yang mencari update-update terbaru seputar dunia pro wrestling, maka kalian bisa subscribe di channel Mr. Villain 88 ini. Dan akhir kata, gua Reza sebagai host kalian izin pamit ya guys ya. Bye bye. Peng.